Tidak akan ada kesalahan kedua, tidak akan ada kesalahan kedua. Nggak mungkin habis lagi dong, ini pagi banget nih. Wuhu. Alhamdulillah hari ini dapat guys. Gemblong Ibu Uju. Satunya berapa mas? 6,5. Kalau ngeliat makannya ngiler ya. Coba mas, cobain mas. Mau dong. 5 dulu, 5. Oh, mau langsung. Boleh mas. Satunya berapa nih mas? 6,5. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mas bungkusin saya mas ya. Bilang. Nah, mas. Ayo guys. Sini guys. Gak ada guys. Gak ada yang sampai gua selama bikin ngiler ada nih. Belum pernah gua sampai datang ke suatu tempat makanan terus tiba-tiba habis. Karena kan gua cek dulu kan jadwal bukanya jam berapa. Nah kalau pakai kopi anget guys. Nah kalau Ibu Uju ini kan dia nggak ngerti ya gua habisnya jam berapa. Ya. Bu, ya jatuh lagi. Ini kan nggak tahu ya kita ya habisnya jam berapa. Soalnya dia cuma nyetok segitu. Ya udah segitunya aja. Kalau mamanya kalian datang kesiangan terus yang beli pagi banyak ya habis. Nih guys, fenomenal nih guys. Emang ini terasa premium dari gemblong-gemblong yang biasa kita makan di pinggir jalan. Gokil. Lembut sama gulanya nih guys. Alhamdulillah hari ini bisa nyobain gemblong fenomenal di Cianjur. Orang-orang nyebutnya ini puncak sama Cianjur tuh sebenarnya beda-beda tipis. Nah kali ini Bikin Ngiler akan jalan-jalan di Cianjur. Jangan kemana-mana, tetap di Bikin Ngiler jalan-jalan. Kasih bumper! Halo teman semua, yuk jalan sama Melky, menikmati makanan. Wow, sedap sekali. Terasa perut ini udah lapar sekali. Ayo kita santap saja, makan enak sama-sama. Dari desa sampai kota, kita cari makanan yang enak. Pedas manis, asam asin, cita rasa khas Indonesia. Makanan yang teristimewa cuma ada di Indonesia. Bikin Ngiler. Di Cianjur, budaya Sunda terasa begitu hidup dalam cara mereka berbicara lembut, cara mereka menyajikan makanan, dan cara mereka menjaga alam dengan penuh rasa hormat. Cita rasa di sini lahir dari tangan-tangan yang sabar, dari dapur kecil yang setiap paginya berasap, dan dari bahan-bahan yang diambil langsung dari tanah yang subur. Makanan di Cianjur nggak banyak gaya, tapi punya rasa yang bikin kangen siapapun yang mampir. Salah satunya, Sate Marangi Sari Asih. Balik lagi di Bikin Ngiler jalan-jalan guys. Ya kali kalau ke Cianjur nggak makan sate Marangi. Sate Marangi yang fenomenal nih guys. Tuh, lihat tuh. Sari Asih. Jadi kalau mamanya di Cianjur tuh sate Marangi banyak ya Pak ya? Banyak. Ini salah satu yang terbaik nih. Ini peringkatnya di atas gini nih. Jadi nggak susah lah nyari sate Marangi di Cianjur ya? Iya. Sekali bisa sampai berapa nih Pak sehari? 3.000. 3.000 guys. Dan yang uniknya dia makannya pakai ketan. Sama sambelnya, sama itunya cocolannya tauco. Oncom. Kok tauco sih oncom? Ada yang lemak, ada yang enggak ya? Iya, ada yang daging, ada yang pakai lemak. Aduh, nggak bisa nih ngomong lama-lama di sini. Kayak berair sih Pak. Aduh, enak banget. Ini yang paling hebat dia nih. Panas, 6.000. Berapa Pak? Berapa ribu? 3.000. Kena sama areng, tapi kuat ya. Kuat. Ini yang bikin enak itu ini nih, lemak-lemaknya. Sate sapi kan nih? Iya. Oke, kita ketemu di meja makan. Let's go. Di
Di Cianjur, sate Maranggi Sari Asih ini udah jadi ritual wajib buat orang yang baru datang, buat orang yang mau pulang, bahkan buat orang yang cuma lewat tapi nggak kuat nahan ngilernya. Sate Maranggi di sini bukan sembarang sate Maranggi, bro. Yang bikin beda bukan cuma bumbunya yang meresap sampai ke dalam daging, tapi disajikan sama bumbu oncom dan ketan hangat. Perpaduan yang unik tapi nikmat. Begitu dagingnya nyentuh lidah, empuk, juicy, manis, terus disusul rasa gurih pedas dari oncom. Asal makannya masih anget. Jangan sampai dingin, agak-agak keras. Gila, ini sih bikin ngiler parah. Enak banget, wangi ketannya menutup sempurna di akhir gigitan. Selamat datang di Bikin Ngiler jalan-jalan guys, bismillahirrahmanirrahim. Wah. Begitu tahu warga-warga Bikin Ngiler kalau gue mau ke Cianjur guys. Ini tauco nih guys. Kok tauco sih? Oncom ya? Oncom. Begitu warga Bikin Ngiler tahu gua mau ke Cianjur, tahu nggak? Rating tertinggi permintaan dari orang-orang warga Bikin Ngiler adalah mencoba sate terbaik di Cianjur. Sate Maranggi Sari Asih. Ini dia, makannya pakai ketan, pakai oncom. Ini yang lemak nih guys. Beuh, gile, lemaknya tembus pandang nih. Saya bisa ngeliat nih. Tuh. Bisa. Bu, makan ya. Makan ya. Cantik banget tuh cewek di belakang. Gini kayaknya sih makannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gila. Wah. Lemak enak banget. Yang nggak pakai lemak nih guys. Wah, jauh. Yang pakai lemak enak banget. Pakai ketan ya. Oh, ini kalau kurang pedas. Gue sih udah lumayan nih pedasnya nih. Wah. Enak sekali, guys. Ini enak sekali bener. Enak banget. Si lemak lagi. Sungguh ini mah. Nggak bohong gua. Gua tambahin lagi deh. Entah kenapa gila. Sungguh tidak seperti biasa ya makannya sate yang pakai tauco ya. Semakin dingin, semakin keras ya. Kayak lo makan itu kalau dendeng. Gue sih makan pakai nasi enak banget ini. Wah, top. Bu, makan. Ketannya ternyata enak yang gosong-gosong gitu, yang kerecos gitu. Cianjur punya cerita. Gokil. Orang-orang pada nanya nih, katanya enakan yang lemak, tapi lu makannya nggak lemak. Kan makanya lemak gue mengurangi. Makan pakai nasi anget, tuh
Gak usah pakai tusuk-tusuk, satenya enak banget. Wah, Guys. Kok bisa ya kepikiran ya makan sate pakai oncom, terus rasanya pas lagi. Kalau pakai kecap belum tentu enak ya. Coba disediain kecap juga sih. Wah, enak banget. Kacau. Cabenya juga cabai, bukan pedes-pedes banget gitu. Mbak, kalau kamu sukaan yang berlemak apa enggak? Sorry. Maksudnya mah baik ya, ngajak ngomong ya. Tapi justru yang cewek-cewek sombong kayak gitu tuh, gue suka tuh. Mbak, udah nikah? Udah nikah? Udah? Itu suaminya? Oke. Enak. Top. Nambahnya pakai nasi sekarang. Mumpung masih ada satu sate, nambah nasi 2. Gokil. I like it. Gua baru tahu kenapa warga Bikin Ngiler sangat merekomendasikan sate Marangi ini dari banyaknya sate Marangi di Cianjur. Tetap dibikin Ngiler jalan-jalan. Guys, sebelum kita jalan-jalan di Cianjur, strawberry yang bagus. Ini apa bedanya Pak yang kecil sama yang gede? Ini raspberry, ini manis. Beli strawberry. Hah? Ini mah raspberry. Oh, ini raspberry mah. Raspberry manis, ini strawberry. Satu ini deh. Satu-satu. Satu-satu aja. Aku Ya, jadi gocap. 2 ini gocap. Ini ya, bagusan mana Pak? Baru. Wajah ada ke wajah juga. Oke. Berapa ini? Ini 3.000-an. Guys, ini 3.000-an nih. Ya, silas Wih, puncak. Ya. lembut juga nih Pak ya? Ya, enak. Ini ibu apa siapa ya? Ibu Juju. Oh, Ibu Juju, Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kemarin saya kemarin beli itu tuh Pak, yang Di mana? Ibu Uju. Ya. Oh, di mana? Amen. Aman? Amen. Sama? Enggak, harganya mahal itu kan. Hmm. Ya, Amen 6.000. Hmm. Kita 3.000 ini. Hmm. Tapi ibunya beda ya? Beda. Hmm. Lembut ternyata. Iya. Nah, berapa nih jadinya semua? 30.000. 50. Siap. Enak juga. Jadi semua gemblong di Cianjur, Puncak, Cipanas dan lain-lain ternyata emang enak-enak ya. Ya, jalan-jalan lagi ke Cianjur. Cianjur 10 kilo dari sini. Muncrat. Maaf ya, Pak ya. Nggak apa-apa, Kang? Hah? Nggak apa-apa tadi? Muncrat. Ya, enggak ada. Ada tadi. Enggak apa-apa. Ada mana? Tenang. Bentar, ada. Enggak ada. Ah, gini, coba. Ada. Ini coba. Enggak ada lah. Ada. Mana belakang, Pak? Ada, Pak. Oh, ke sana. Udah enggak ada. Ada. Enggak ada. Udah jatuh. Oh, enggak ada. Udah jatuh kayaknya. Yuk kita jalan-jalan lagi. Let's go. Begitu saya masuk ke kota Cianjur, rasanya tuh kayak lagi nyetel lagu lama yang tenang tapi ngena di hati. Udaranya sejuk, jalanannya nggak terlalu rame, orang-orangnya ramah. Ya inilah Cianjur, kota yang dikenal adem, damai, dan penuh cerita lama. Dari zaman kolonial Belanda, Cianjur tuh udah jadi kota peristirahatan para pejabat Batavia yang pengen kabur dari panasnya Jakarta. Katanya, dulu disinilah tempat mereka nyari ketenangan sambil menyeruput kopi hangat, ngeliat sawah, dan dengar suara angin lewat di antara pohon teh. Dari Jakarta yang ramai, saya melangkah ke Cianjur yang damai. Kota air, kota rasa, dan kota yang hidup dari kesederhanaan. Saya Melki Bajai, mari kita bikin ngiler di Cianjur. Balik lagi di Bikin Ngiler jalan-jalan guys.
Truk-truk besar lewat sini guys. Ada makan namanya, rumah makan namanya Selamat Datang di... Kok selamat datang di Rumah Makan Sunda Rasa 2. Satunya ada di sana, tapi menurut Google Maps, Google Review ini banyak banget, sampai ribuan yang review ini. Tahu nggak, spesialis di sini adalah kulit goreng. Bukan kulit ayam, tapi kulit sapi. Jeroan-jeroan guys, hidup jeroan! Namanya Rumah Makan Sunda Rasa. Di sini yang jadi bintang utamanya bukan ayam, bukan ikan, tapi kulit goreng dan jeroan. Awalnya saya pikir kulit ayam, ternyata kulit sapi. Kulitnya kenyal tapi nggak keras. Wajar sih jadi primadona di rumah makan ini. Oh iya, jangan lupa ya, walaupun berbahaya, semua jeroan di sini siap bikin ngiler. Menu-menunya gokil guys. Apa nih namanya? Babat. Cobain nih babat ya. Wah, babat. Ini favoritnya nih guys. Kulit ini digoreng lagi nih guys. Wah, ada tulang mudanya nih, mau deh. Wah, gua nggak boleh banyak-banyak nih kayak gini-gini nih. Waduh. Kacau. Otak guys, otak lo bayangin ada otak guys. Ini lidah nih, ini perlidahan nih. Lihat, masih berbentuk lidah banget. Tuh, lidah. Kalian suka lidah mah ngeri banget ini. Wah, itulah tunjangnya guys. Tapi gue ada ini ya. Nggak usah lah ya, ini aja lah ya. Coba kita lihat tunjangnya. Buset dah. Lo pada mau gak ini? Enggak. Goyangin dong. Mau nggak? Nggak lo? Ya udah ini aja berarti ya. Ini kegedean nih kulit goreng guys. Terus apaan ya? Gue nggak tahu sih ini makanan apa lagi ya. Kalau ini katanya kulit-kulit tapi yang kecil-kecil. Pindah sini deh. Yaudah deh, kamu nggak usah ngikutin gua, sampai ketemu di meja makan aja ya. Selamat datang di Bikin Ngiler jalan-jalan guys. Namanya Rumah Makan Sunda Rasa guys. Spesialis jeroan. Yang gua pilih adalah yang the bestnya kulit goreng. Ini otak nih gara-gara dia nih. Gua nggak mau otak nih, otak. Babat. Sambelnya ada 3. Ada sambal tauco. Sama sambal apa nih? Tomat apa bawang nih? Tomat. Coba kita cek dulu sama sambal terasi. Kita cek dulu yang paling enak yang mana ya, yang paling pas sama selera Melki. Bismillahirrahmanirrahim. Pedes banget sambal terasi guys. Dua ini the best nih. Kita makan pakai kulit goreng. Wah. Sial. Gila. Bismillahirrahmanirrahim. Kacau. Terlalu enak kulit. Wah. Kulit gorengnya kacau guys. Gua kemarin di DM kan sama orang Cianjur lah. Bismillah. Bang, lu kan suka kulit goreng. Iya. Gue suka kulit goreng. Lu harus cobain restoran kulit goreng yang ada di Cianjur. Gokil guys. Kayak tulang-tulang muda ya gitu ya. Kulit. Emang tulang muda ternyata. Jadi kulitnya nih ada manis-manisnya khas Sunda gitu guys. Terus nyelkit banget.
dibikin manis juga. Gokil. Sambal dengan lauk-lauk jeroannya dahsyat guys. Otak. Kacau. Enak banget. Otak diuak-uak pakai nasi gini enak nih. Nih. Diuak-uak. Dong. Buh. Kacau. The best-nya emang kulitnya. Keambil tulang mudanya mulu. Jadi di jeroannya habis digoreng itu nampung minyak. Minyak ini begitu masuk ke campuran nasi panas gini, parah. Enak. Restoran Sunda Rasa yang penuh dengan jeroan. Kamu enak sekali. Tapi berbahaya. Sekali-sekali nggak apa-apa lah. Cianjur. Enak-enak makanannya. Gokil. Jangan kemana-mana, tapi bikin gila jalan-jalan. Minumnya air jeruk guys. Jeruk anget. Panas. Dan asem. Bismillah. Nama Cianjur konon berasal dari kata cai yang berarti air dan anjur yang artinya mengalir. Karena dari dulu kota ini terkenal dengan aliran airnya yang jernih dan sawahnya yang subur. Makanya nggak heran orang yang datang ke sini jarang buru-buru pengen pulang. Karena di Cianjur waktu kayak melambat sedikit. Apalagi habis menyantap sate marangi dan jeroan-jeroan yang bikin kenyang. Kadang saya ke Cianjur karena cuma pengen kabur sebentar dari macetnya kota. Nyari udara segar dan bangun tidur dengan view gunung yang masih diselimuti kabut. Dan disinilah tempatnya, Hotel Bintang 5 tidak jauh dari Jakarta, Les Eminence Puncak Cianjur. Begitu masuk lobi, langsung disambut wangi khas hotel mewah, terdengar suara air sungai dari bawah dan udara dingin yang rasanya bikin betah. Pemandangannya bukan sekedar indah, tapi kayak lukisan hidup, sawah hijau, kabut turun pelan, dan suara alam yang tenang. Tempat ini bukan cuma hotel, tapi pelarian yang masih dekat dari kota, tapi jauh dari keramaian. Jangan salah, Les Eminence ini bukan hotel yang cuma buat tidur, tapi cocok buat keluarga. Di sini anak-anak pasti seneng main, ada mini zoo dan bisa main di sungai. Kolam renangnya ada 3, yang satu buat anak-anak, satu buat kamu yang pengen nyantai sambil liatin awan jalan pelan-pelan, dan satu kolam renang air anget. Pokoknya kalau di hotel lain kita bingung mau ngapain, di sini malah bingung mau mulai dari mana. Nah, ini dia yang bakalan bikin kalian ngiler banget. Kamar gua guys. Ini adalah tipe kamar Royal Suite-nya Les Eminence Puncak Cianjur guys. Selamat datang di kamar saya selama berada di Cianjur guys. Kalau udah masuk kamar hotel bintang 5, entah kenapa dunia langsung terasa pelan, santai, rileks. Sebuah kamar dengan atmosfer hangat dan pencahayaan lembut menyambut kedatangan saya. Yang paling menggoda adalah kasur hotel bintang 5 yang udah pasti siap memanjakan. Kamarnya sih udah pasti nyaman, interiornya modern tapi hangat, kombinasi kayu, cahaya lembut, dan sentuhan elegan yang gak berlebihan.
Dilengkapi dengan kompor listrik yang pastinya bisa masak mie instan malam-malam. Kamar mandinya luas, ada jacuzzi dengan jendela besar yang bisa melihat keluar. Kalau mau berendam sambil lihat pemandangan, bisa banget. Buat yang mau honeymoon, staycation keluarga, atau cuma tidur aja seharian, ini enak banget sih. Apalagi kamar saya ada private pool dengan pemandangan yang aduhai. Langsung bisa melihat gunung, hutan, dan sungai. Emang bener penginapan dengan view terbaik ya ada di sini. Les Eminians Puncak, nggak pernah salah. Gak nyangka guys, di pelataran hotelnya, masih di halaman hotelnya, ada bebek tepi sawah. Bebek terenak yang paling gue suka nih guys. Let's go. Tuh, hotelnya, kita makan di situ. Ah, gila enak banget ini. Beneran nggak nyangka gue tuh penginapannya guys. Terus ada bebek tepi sawah guys. Ah, paha guys. Ikan bakar. Apa nih ya? Sop. Gulai ya? Gulai. Bala-bala. Puncak harus bala-bala sama sambal. Teh anget. Gokil, gokil. Bakalan seneng banget emang nginep kesini. Oke guys, gue makan dulu. Sampai ketemu besok pagi di Cianjur. Selamat pagi, Dona. Sebelum pindah kota, kita sarapan pagi dulu, guys. Wah. Pemandangan yang indah pagi hari ini, guys. Sebelum kita pindah kota, jangan kemana-mana, tetap di Bikin Ngiler jalan-jalan. Dari awal masuk area sarapan, aroma sambal dan nasi goreng udah nyapa duluan. Menu-menu Indonesia udah menunggu untuk disantap. Rasanya kayak keliling Nusantara cuman lewat sarapan. Di sebelahnya ada makanan Asia, cocok buat yang pengen sarapan bergaya tapi tetap kenyang. Dan pastinya ada sarapan ala western juga, ada omelet, ada croissant, ada kopi hitam yang wanginya bikin semangat. Waduh, banyak deh. Tapi kalau saya sih pengen nyobain sarapan Timur Tengah. Ini nih yang inceran saya. Let's go, kita coba. Sarapan dikit aja, guys. Oh, ini teh jahe nih, guys. Gue tuh sebenarnya untuk sarapan pagi tuh jarang kalau lagi syuting. Jadi sekitar jam 10 tuh baru gue makan banyak buat bikin ngiler, guys. Tapi kalau di sini banyak orang menyarankan harus mencoba breakfastnya. Yang terutama yang menarik menurut gue ini breakfastnya Timur Tengah. Aduh, namanya gue nggak tahu lagi. Ini jadi kayak terong. Bismillah. Sama daging, nasi beras panjang, biryani ya. Ini katanya harus nyoba banget. Ternyata emang di sini tamu-tamunya banyak banget. Ada tamu-tamu dari Timur Tengah, makanya ada breakfast masakan Timur Tengahnya. Daging yang kayak disemur gitu, cocok banget dimakan pakai biryani. Ada acar, nih, masak-masakan apa ini ya? Gorengan-gorengan Timur Tengah nih guys ya. Sambosa apa nih ya? Jagung, sayur dalamnya, sama rempah-rempah. Kalian tahu gak? Cuaca di sini menurut gue yang merasakan puncak-puncak zaman dulu. Cianjur zaman dulu yang masih dingin. Ini di sini dingin banget. Gue nggak pakai AC, guys. Oh, ini makanan Indonesia nih. Bubur mutiara. Ini aja gue syuting di luar dengan pemandangan alam kayak gini. Dingin, Pak, dingin. Kayak porsi makan siang ya. Harusnya pakai kacang merah. Tadi ada juga yang kacang merah yang dicocol-cocol gitu. Kalian inget nggak gua sarapan di Saudi Bakery? Enak banget. Cianjur ternyata seenak ini, guys. Gua hari ini
mau lanjut explore Cianjur. Gokil. Kalian pantengin terus bikin kita jalan-jalan. Oh iya, semua alamat untuk hotel, makanan-makanan semuanya udah gua taruh ya. Umumnya kalau kalian nonton terus dicepet-cepetin itu suka nggak masuk tuh alamatnya, nggak kelihatan. Makanya nontonnya jangan dicepet-cepetin. Oke guys, selanjutnya kalian komen sebanyak-banyaknya kota mana yang harus gua kunjungin setelah dari Cianjur. Cianjur ini kan Jawa Barat nih ya. Banyak banget di sekitar ini kota-kota yang harus gue kunjungin dan belum pernah gue kunjungin. Kalian komen sebanyak-banyaknya kota mana dan gue harus mencoba apa. Sampai ketemu lagi di Bikin Ngiler Jalan-Jalan. Terkadang liburan tuh nggak perlu jauh-jauh. Datang aja ke tempat yang ngasih rasa tenang, sejuk, dan nyaman kayak gini. Jadi kalau kamu lagi mikir besok weekend enaknya kemana ya? Cobain deh datang ke Cianjur. Bye!